Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah berfirman ya dalam surat Al-Isra ya sebenarnya ayat 85 itu. Dan mereka bertanya kepada Abu Muhammad tentang ruh. Katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Nah, ukuran kita itu sudah banyak. Kalau Allah mengatakan sedikit, ya kita bisa juga sangat banyak. Ya, dari yang dipaparkan tadi itu sebenarnya juga pengetahuan tentang roh ya. Antara roh kemudian jiwa, ada nyawa, ya ini perlu kita pelajari juga ya. Mengenai roh ini suatu bagian zat yang berasal dari Tuhan, dari Allah yang ditiupkannya ke dalam setiap makhluk ciptaannya untuk membuatnya ada dan hidup. Bagian ini apa memang dari Tuhan, bagian dari Tuhan, atau memang sengaja diciptakan Tuhan roh ini untuk makhluknya ya. Jadi memang Pak Sukri bisa dua kemungkinan, apa ini ciptaan Allah atau itu bagian dari Allah sendiri. Hanya dikatakan Allah itu lebih dekat dari urat nadi. Urat nadi ini kan ciptaan ya, fisik ya. Nah, lebih dekat lagi. Ya, jangan-jangan sudah menyatu itu antara dengan roh itulah Allah. Gitu. Nah, nanti kalau begitu bisa jadi kita arahnya nanti manusia itu adalah Allah, di dalamnya ada Allah. Nah, itu juga keliru juga kalau saya berpikir itu adalah Allah ya. Tapi saya memahami juga itu bagian dari eksistensi pencipta itu. Hadir roh kehidupan yang mengisi dalam relung-relung setiap ciptaannya, ada roh di sana. Ya baik itu yang makhluk hidup bergerak seperti kita, hewan, tumbuhan, atau yang seperti benda mati padahal dia juga hidup seperti batu, seperti benda-benda yang sepertinya nggak bisa berkembang atau berubah, dia sejatinya hidup itu. Bahkan ada juga kan ayat Al-Quran kalau gunung itu kalau dibacakan ayat Allah itu bisa meledak seperti itu, berarti kan mereka hidup. Bahkan gunung itu pun bisa berubah, bergeser gitu. Atau seperti bisa meletus. Nah, itu kan juga. Jadi sejatinya semua benda yang ada di alam semesta ini semuanya hidup dengan rohnya Allah. Contohnya misalkan ibarat kita meniup balon ya, itu roh itu ya, maka kita meniupkan bagian udara ya dalam paru-paru ini ke dalam balon tersebut ya. Jadi disitulah akhirnya balon itu bisa berkembang gitu, dengan adanya tiupan tadi itu yang disebutkan dalam surat Syad tadi ayat 72 ya. Ka'idha syawaituhu wa nafakhtu fihi min Fakaulahu sajidin, maka apabila telah ku sempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruhku. Ruhnya itu ruhku ini berarti kan Allah punya ruh, bagian dari ruhku. Apa begitu? Apa ruhnya itu diciptakan oleh Allah sehingga dia bisa meniupkan ruhnya kepada hambanya gitu. Kemudian di ayat lain Allah juga menjelaskan bagaimana Allah membangkitkan manusia dan seluruh alam semesta planet
atau bintang galaksi dengan cara meniupkan kembali rohnya dalam mereka. Dalam surat An-Naziat itu diartikan ya. Di situ tidak ada kata-kata roh, tapi diterjemahnya ada roh ya. Mulai dari surat 7 ya. Ayat surat 6. Yauma tarjufur rajifah ya. Ya artinya sih yauma hari tarjufu bergoncang, ar-rajifah goncangan, tapi diartikan dalam kurung sungguh kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncang alam. Tuh. Seperti ini mau membangkitkan kehidupan yang sudah selesai kiamat kan, makanya dibangkitkan lagi. Kemudian ayat berikutnya tatba'uhar rotifah. Ini yang mengikuti, yang diiringi oleh tiupan kedua. Ya tiupan sangcakala kan seperti itu ya. Sampai kemudian ini apakah kita benar-benar akan dikembalikan lagi kepada kehidupan yang semula? Ada pertanyaan seperti itu. Artinya ini dibangkitkan kembali dengan tiupan-tiupan yang apa roh, apa tiupan apa ini? Masih tapi istilahnya di sini mau memperlihatkan bahwa Allah dengan meniupan itu membangkitkan ya. Ya. Dari situlah mereka nanti dihidupkan kembali ya. Kalau dari Pak Sugeng tadi ya, penjelasannya memang kita nanti dibangkitkan ya dengan mengembalikan roh-roh yang kepada jasad-jasad kita gitu. Nah ini masuk di situ penjelasannya. Nah, jadi ruh itu adalah urusan Allah, rahasia Allah ya. Sehingga dengan demikian maka kita tidak tahu ruh itu seperti apa wujudnya. Maka yang tahu persis hingga detail sekecilnya tentu hakikat ruh adalah Allah ya. Kita memang sudah diberi pengetahuan mengenai roh ya, walaupun sedikit, namun pengetahuan itu tidaklah sempurna. Ilmu yang diberikan kepada kita itu memang sedikit. Namun sedikit menurut Allah ya menjadi amatlah banyak sekali menurut kita. Jadi makanya kita banyak belajar kan, jadi banyak tambahan-tambahan ya. Dan roh manusia itu kalau meninggal akan diurus langsung oleh Allah. Ya. Jadi kembali kepada Allah. Jadi semua roh itu kembali kepada Allah. Saya memahami itu. Kembali tadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu kembali. Jadi roh itu tidak gentayangan, nggak mungkin gentayangan. Dia kalau rohnya yang gentayangan itu kan nggak mendasar, keliru. Sangat tidak mungkin ya. Kalau lalai misalkan ada orang mati kemudian nggak kembali, gentayang kemana, itu sangat tidak mungkin ya. Karena Allah Maha Kuasa, Maha benar-benar mengerti ya, mengetahui ya. Jadi tidak mungkin kecolongan. Nah, kemudian istilah nyawa ya, ini saya bandingkan dengan roh tadi. Nyawa nggak sama. Nyawa ini arahnya ke jiwa ya, yang berbeda dengan roh. Nyawa, jiwa ini sebutan lain dari nafsu. Ya. Yang dicabut oleh malaikat itu nyawa, jiwa ya, bukan rohnya. Roh nggak bisa dicabut, roh itu haknya Allah, hak prerogatif Allah. Itu. Jadi roh tetap urusannya Allah. Kalau penjelasan tentang tugas malaikat di dalam Al-Quran di surat An-Naziat itu, malaikat mencabut roh ya, mencabut roh dengan keras ya. Wan nazi'ati gharqa, dia mencabut ini yang mencabut nyawa, Nah
Kemudian nafsu yang diterjemahkan sebagai nyawa di atas berasal dari kata Arab. Nafsu mufrad jamaknya anfus. Nufusun dapat diartikan nyawa, jadi tubuh dari seseorang. Darah, ada niat orang dan kehendak atau keinginan atau kecenderungan atau dorongan hati yang kuat. Itu termasuk bagian dari nyawa itu. Secara istilah nafsu itu sesuatu yang lembut ya, latifah, yang ada pada diri seorang yang menimbulkan keinginan atau dorongan-dorongan hati yang kuat untuk memuaskan kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Misalnya keinginan makan, minum, disanjung, dihargai, dan sebagainya. Karena itu sering disebut juga hawa nafsu ya, yang kita sudah pernah pelajari kalau nggak salah ya. Ada nafsu mutmainah, cenderung kepada berbuat baik, nafsu lawama, nafsu yang tercela ya. Ada juga nafsu amarah ya, yang mengajaknya untuk berbuat dosa. Jadi itu nafsu ya. Nah, ketika nafsu-nafsu tadi itu tergantung dari suasana jiwa. Jadi jiwa manusia itu bisa menjadi mutmainah, dalam sekejap dia juga bisa menjadi lawamah. Berusaha cepat juga bisa menjadi amarah, bisyui. Jadi itu jiwa, nyawa. Ya. Jadi kita pahami sementara itu dulu ruh berbeda dengan jiwa atau nyawa. Ruh itu sifatnya suci dan banyak membawa sifat-sifat Tuhan. Karena itu ruh urusan Tuhan, bukan urusan malaikat. Yang diperkenankan di jagut malaikat itu ya nyawa jiwa, bukan ruhnya. Gitu. Kalau nafsu tadi kan tergantung pada situasi dan kondisi ya, yang dialami oleh jiwa ya, atau dinamakan kondisi kejiwaan. Maka kenapa orang yang sudah amat lemah ya, semangat hidupnya, jiwa hidupnya lemah sampai tidak nafsu makan, tidak nafsu ngapa-ngapain ya, biasanya cepat meninggal. Ya. Baik karena tubuhnya melemah terus maupun akhirnya bunuh diri. Ya, karena itu tadi jiwanya sudah melemah-lemah, nyawanya sudah enggak semangat lagi. Ya. Tapi ruhnya masih ada, tetap ada, ruhnya enggak berubah ruhnya. Akhirnya meninggal. Coba kita analogi pakai HP ya. Mungkin lebih mudah ya. HP ini bisa hidup, HP kita berfungsi atau karena meniru prinsip tubuh manusia. Coba kita ada casing atau fisik atau piranti keras HP adalah bagaikan jasad kita. Kemudian ada operasional system pada HP. Ada sistem di dalamnya, itu nyawa atau jiwa kita. Dan aplikasi pada HP ya, aplikasinya itu perwujudan nafsu kita ya, ada nafsu nonton, nafsu media sosial, nafsu denger musik, nafsu game, macam-macam. Itu semua aplikasi nafsu itu dijamin HP Anda hanya, kalau nggak ada itu ya kosong. Jadi sejatinya manusia itu ya punya nafsu semua ya. Tuh, kalau nggak ada ya kosong, nggak ada ya, hanya sekedar HP aja isinya, nggak ada aplikasi. Nah, bagaimanapun begitupun